Faktanya, menurut data dari Kementerian PUPR, sebanyak 81 juta milenial di Indonesia belum memiliki rumah. Kaum milenial seringkali disorot karena dianggap tidak bisa mengatur keuangan, lebih memilih gaya hidup konsumtif, dan akhirnya kesulitan untuk membeli rumah. Faktanya, menurut data dari Kementerian PUPR, sebanyak 81 juta milenial di Indonesia belum memiliki rumah. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu memunculkan banyak pertanyaan. Apakah benar gaya hidup yang menjadi penyebab utama? Atau ada faktor lain yang lebih kompleks di balik semua ini? Mari kita bahas di Bahas Jurnal. Mari kita lihat seberapa besar masalah ini secara global dan di Indonesia. Ternyata, masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Banyak orang dewasa, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Di Amerika Serikat, sekitar 45% orang dewasa berpenghasilan rendah tidak memiliki rumah. Dan lebih dari 85% di antara mereka memiliki tabungan kurang dari $5.000. Yang lebih mengejutkan lagi, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki rumah atau tabungan yang cukup memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan dengan mereka yang sudah stabil secara finansial. Jadi ini bukan hanya masalah finansial saja, tapi juga masalah kesehatan mental. Di Indonesia, harga rumah yang terus naik, ditambah dengan stagnannya pertumbuhan gaji, membuat banyak milenial merasa bahwa memiliki rumah adalah impian yang semakin sulit untuk diwujudkan. Ini bukan hanya masalah 1 atau 2 orang, tapi sudah menjadi masalah yang meluas dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Catherine Edman dan timnya, salah satu cara untuk mengurangi risiko depresi adalah dengan meningkatkan stabilitas finansial yang bisa dimulai dari memiliki tabungan yang cukup dan tentu saja rumah milik sendiri. Meskipun ini terdengar sederhana, tapi pada praktiknya tentu sangat menantang, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Namun penelitian ini memberikan kita wawasan bahwa memiliki aset finansial seperti tabungan dan rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal menjaga kesehatan mental kita. Ada fakta menarik. Tahukah teman-teman bahwa ada istilah yang disebut house poor? Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membayar cicilan rumah, sehingga tidak punya cukup uang untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mungkin terpikirkan bahwa yang penting punya rumah dulu, urusan lain bisa belakangan kan? Tapi hati-hati, kondisi seperti ini justru bisa membuat orang-orang lebih stres. Karena setiap bulan kita harus berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sambil membayar cicilan rumah. Selain itu, ternyata kepemilikan rumah pada zaman dulu dianggap sebagai salah satu indikator utama kesuksesan seseorang, terutama di era 1950-an hingga 1970-an. Namun, dengan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi, terutama dalam beberapa dekade terakhir, banyak generasi muda yang lebih memilih fleksibilitas dalam kehidupan mereka. Misalnya dengan menyewa rumah atau apartemen, daripada langsung membeli rumah. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang lebih mobile dan keinginan untuk mengejar karir atau pengalaman hidup di tempat-tempat yang berbeda. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat? Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk membantu generasi muda memiliki rumah melalui berbagai program, seperti program rumah subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Namun kenyataannya, program ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Menurut data terakhir,
backlog perumahan di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta unit. Yang artinya ada jutaan orang yang masih membutuhkan rumah. Selain itu, ada juga inisiatif dari masyarakat, terutama dalam bentuk edukasi keuangan. Banyak influencer keuangan dan lembaga non-profit yang mencoba membantu generasi muda memahami pentingnya merencanakan keuangan sejak dini. Misalnya, mereka memberikan tips tentang bagaimana menabung untuk DP rumah atau bagaimana memilih skema KPR yang tepat. Namun, edukasi saja tidak cukup jika tidak didukung dengan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Sebagai contoh konkret, di negara lain seperti Singapura, pemerintah memberikan subsidi besar-besaran untuk kepemilikan rumah pertama atau rumah tapak, sehingga hampir semua warganya bisa memiliki rumah. Sementara di Indonesia, meskipun ada program rumah subsidi, tapi jumlahnya masih terbatas dan belum bisa menjangkau semua yang membutuhkan. Selain itu, program ini juga seringkali tidak disertai dengan edukasi yang memadai, sehingga banyak orang yang masih kebingungan dengan proses pengajuan KPR, atau bahkan dengan cara mengatur keuangan mereka untuk bisa membeli rumah. Namun, meskipun ada banyak inisiatif yang baik dari pemerintah dan masyarakat, masih ada banyak kendala yang belum teratasi. Salah satu kendala terbesar adalah ketimpangan antara kenaikan harga rumah dan kenaikan gaji. Harga rumah terus meroket, sementara gaji banyak orang, terutama di sektor formal, tumbuh dengan sangat lambat. Ini membuat banyak milenial merasa terjebak. Karena meskipun mereka ingin membeli rumah, tetapi tabungan mereka tidak cukup untuk memenuhi syarat KPR. Selain itu, ada juga masalah ketidakpastian ekonomi yang semakin memperburuk keadaan. Banyak milenial yang merasa tidak yakin dengan masa depan mereka. Apakah mereka tetap akan memiliki pekerjaan yang stabil atau apakah mereka bisa terus menabung untuk membeli rumah? Ketidakpastian ini membuat banyak orang ragu untuk mengambil langkah besar, seperti membeli rumah, karena takut tidak bisa memenuhi kewajiban finansial mereka di masa depan. Bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel ini berjudul Serving Home Ownership and Depression in Low-Income US Adults, yang ditulis oleh Catherine K. Eastman dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Jurnal ini masuk dalam kategori Quiz 1 di Scopus. Ini berarti jurnal tersebut memiliki kualitas yang tinggi di bidangnya. Bisa kita yakini bahwa penelitian ini sangat kredibel. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana tabungan dan kepemilikan rumah berpengaruh pada risiko depresi di kalangan orang dewasa yang berpenghasilan rendah di Amerika. Mereka menggunakan metode observasional dengan desain cross-sectional, dengan mengumpulkan data pada satu titik waktu dan populasi tertentu, yaitu orang dewasa berpenghasilan rendah di US. Data yang digunakan berasal dari National Health and Nutrition Examination Survey dari tahun 2007 hingga 2016. Metode ini memiliki kelebihan karena data yang digunakan sangat luas dan representatif dari populasi US, sehingga hasilnya bisa digenerasikan dengan baik. Namun desain ini tidak memungkinkan peneliti untuk menetapkan kausalitas dan melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi meskipun kita tahu ada hubungan antara tabungan, kepemilikan rumah, dan depresi, kita tidak bisa memastikan apa faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian menemukan bahwa orang dewasa berpenghasilan rendah yang memiliki tabungan kurang dari $5.000 atau yang tidak memiliki rumah, memiliki risiko depresi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tabungan atau memiliki rumah sendiri. Lebih spesifik lagi, mereka yang tidak memiliki tabungan atau rumah memiliki risiko depresi hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang memiliki aset. Diskusi dalam artikel ini menekankan bahwa stabilitas finansial seperti memiliki rumah dan tabungan sangat penting untuk kesejahteraan mental seseorang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meningkatkan akses terhadap aset finansial seperti tabungan dan rumah bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko depresi di kalangan berpenghasilan rendah. Apa yang menarik dari temuan ini?
Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana mereka menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kesehatan mental dan kepemilikan aset. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Secara ilmiah, ini menjadi bukti bahwa memiliki rumah dan tabungan yang cukup bisa memberikan kita rasa aman dan stabilitas, yang pada akhirnya bisa melindungi kita dari risiko depresi. Jadi ini membuka mata kita bahwa masalah finansial bukan hanya soal punya uang atau tidak, tetapi juga soal bagaimana perasaan kita tentang keamanan dan stabilitas dalam hidup. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata? Dari riset ini kita tahu bahwa penting untuk merencanakan keuangan dengan baik, terutama jika kita ingin memiliki rumah di masa yang akan datang. Ini mungkin terdengar klise, tapi faktanya menabung secara teratur dan mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Selain itu, bagi pemerintah dan lembaga keuangan, penelitian ini menyoroti pentingnya menyediakan akses yang lebih luas dan lebih mudah untuk program kepemilikan rumah, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Sebagai contoh, dihadirkannya program rumah subsidi yang lebih inklusif dan dilakukannya edukasi keuangan yang lebih masif akan membantu lebih banyak orang untuk memahami dan memanfaatkan peluang untuk memiliki rumah. Selain itu, penting juga untuk memikirkan cara-cara yang inovatif untuk membantu orang-orang menabung. Seperti program matching fund di mana pemerintah atau perusahaan bisa membantu menambah tabungan rumah bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi, sulitnya milenial membeli rumah itu ternyata bukan hanya soal gaya hidup konsumtif, tetapi juga tentang ketidakpastian finansial dan dampaknya pada kesehatan mental. Jurnal yang kita bahas tadi menegaskan bahwa memiliki aset seperti rumah dan tabungan itu sangat penting untuk stabilitas finansial dan mental kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apalagi yang kita ingin bahas selanjutnya, atau ada hal penting lainnya tentang tema ini yang perlu dibahas. Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.